warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siti. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Rencana Ibu Siti hari ini mau ngajar di kelas 8 ya? Iya, betul. Baik. Bu Siti, kira-kira Bu Siti ini kan mau mengajar kelas 8 ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran nanti itu apa? Ada 3. Yang pertama yaitu diharapkan siswa itu dapat membuat karya tentang sistem ekspresi. Kalau yang kedua itu siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi karena ini kita pembelajaran yang selanjutnya ya Pak. Maksudnya yang kedua, yang pertama itu awal bab itu udah masuk gitu. Jadi melanjutkan gitu ya. Jadi yang belum itu ada hati sama paru-paru terkait fungsi dan sistem ekspresi yang dijelaskannya gitu. Maksudnya apa sih sistem ekspresi di hati sama paru-paru itu? Memang materinya tentang apa, Bu? Sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia. Nah, ketika pembelajaran nanti area mana atau area pengembangan yang hendak dicapai itu bagaimana? Sebelumnya saya pernah disuruh penugasan yang awal itu saya tuh ambil area lebih ke kayak menggambar, dari sini menggambar. Jadi sekarang mah saya rencananya tuh mau menekankan lebih ke sistemnya kehafalan. Kadang kalau gambar itu kalau misalkan ini bagus gambarnya tapi udah aja anak-anak ditanya lagi atau mau ulangan mereka lupa lagi gitu. Nah saya juga di sini pinginnya tuh coba ditekankan hafal tapi lebih berkesan gitu hafalnya. Jadi saya rencananya ingin menekankan ke hafalan yang anak-anak itu ngapalinnya tuh natural, jadi lewat lagu kayak gitu Pak. Hafalan tentang ekspresi. Sistem ekspresi dibuat minggu kemarin udah sih ditugasin. Silahkan dirangkum sistem ekspresinya pada manusia itu yang materinya, nanti dihafalkan, dibuat lagu, maksudnya boleh pilih sama apa teh lirik lagu yang seperti apa, bukan liriknya, nadanya maksudnya. Kayak ada beberapa yang sudah saya buka juga pas sebelumnya dicontohin ke anak-anak di YouTube, itu ada yang nadanya itu seperti apa sih, lagu Laskar Pelangi kayak gitu, itu ada. Jadi anak juga oh iya Bu gitu, jadi termotivasi. Jadi saya juga ingin menekankan seperti itu. Jadi maksud saya mah nanti anak-anak itu hafalnya natural gitu Pak, nggak sifatnya dihafal sama saya dihafalin ditalar kayak gini gitu, nggak gitu. Jadi lebih menekankan hafalan yang natural gitu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan tadi, strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Siti? Kalau strateginya saya juga udah buat RPP-nya, RPP udah itu. Tadinya sebenarnya walaupun udah dibuat video juga saya pingin anak-anak tuh ditampilkan ke depan, misalkan dipresentasikan gitu, seperti apa gitu. Nanti anak-anak juga bisa menilai, misalkan bukan menilai sih, lebih ke kayak ngasih masukan gimana kalau misalkan bagian ini nanti nadanya seperti ini biar lebih asik mengajak gitu. Kalau strateginya mah gitu, jadi ada apa ya, ada penilaian sesama ini juga gitu. Jadi nanti dari kelompok yang tampil, dari kelompok yang menyaksikan, audiens tuh ngasih masukan gitu pakai yang tampil. Gitu sih Pak. Selain itu juga mungkin dibantu sama infokus gitu kan, dijalankan, dilihat juga biar anak-anak juga termotivasi gitu, lihat yang di YouTube juga udah ditayangkan gitu. Jadi ada bayangan oh yang lain bisa buat seperti ini gitu. Jadi mereka juga biar termotivasi. Baik Bu Siti, alhamdulillah, mudah-mudahan tujuan pembelajarannya nanti saat pembelajaran tercapai
strateginya juga dijalankan sehingga apa yang diharapkan baik dari Bu Siti juga untuk anak-anak ini bisa terpenuhi selama mengajar di kelas 8 ya, pelajaran IPA. Terima kasih atas waktunya. Berdoa lagi ya. Ketua kelas dipimpin doa. Ya. Pertanyaan kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak masuk dia sama usianya. Tapi kalau untuk tugas kelompoknya mengerjakan nggak? Laki-laki. Tugas yang minggu kemarin. Ada tugas kan ya? Ada. Tugasnya ibu minta disuruh kirim via WA. Coba periksa ya. Di kalau perempuan ini kirim di grup ya, daftar grup. Kalau yang laki-laki jelas nggak? Oke, sebelum membahas tugas, masih ingat gak pelajaran minggu kemarin? Kita membahas organ-organ sistem ekspresi. Coba Royudin apa aja? Salah satunya apa? Kan di lagu juga yang kalian buat ada. Baru sibuk buka buku. Apa? Ada berapa? Ada 4. Salah satunya apa? Ginjal. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Ginjal mengeluarkan urin. Itu namanya sistem ekskresi pengeluaran. Ginjal mengeluarkan urin. Ya, itu dari organ-organnya. Nah, salah satu bagian tujuannya itu sama seperti yang minggu lalu, yaitu membuat karya tentang sistem ekspresi. Yaitu karyanya membuat apa kalian kemarin tugasnya? Video apa? Yaitu membuat lagu sistem ekspresi. Ya, pada manusia. Udah dikumpulin. Nanti ibu dibuka. Tapi biar lebih jelasnya lagi, nanti kalian tampil ya. Berkelompok harus bisa, nggak usah kaget. Kan udah dikasih tahu minggu kemarin, ya kan? Jadi biasa saja, ya. Adapun tujuan selain membuat karya yang akan kita bahas juga yaitu nih tujuannya. Coba Win, baca Win, kelihatan tuh. Yang ya tujuan pembelajaran itu ada 3. Mendeskripsikan sistem ekspresi pada manusia, mengidentifikasikan organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi, menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ-organ dalam pengalaman belajar. Udah tujuannya aja. Berarti kalau yang ini yang pertama itu membuat karya ya. Itu yang masih minggu kemarin tapi dibuatnya
Oh, dikirimnya soalnya Sistem ekspresi pada kita terbagi 4 organ, ada ginjal, paru-paru, kulit dan juga hati. Ginjal manusia yang berfungsi menyaring darah dan mengubah darah kita menjadi cairan urin. Glomerulus, medula, dan korteks itulah bagian ginjal kita. Batu ginjal dan diabetes pun itulah penyakitnya pada ginjal. Lanjut ke paru-paru, ada di kanan dan juga di kiri. Paru-paru merespirasi gas O2 dan CO2. Penyakit paru-paru ada kanker, TBC dan bronkitis, emfisema dan juga asma, siliosis, pneumonia. Kulit berfungsi menyimpan lemak dan memberi pigmen pada kita. Biduran dan juga kanker kulit itulah penyakitnya. Hati sebagai penawar racun dan penghasil cairan empedu dan tempat pembentukan protein itulah fungsi hati pada kita. tepuk tangan. Bagus, udah bagus. Cuma itu agak gelap ya videonya. Videonya gelap, karena videonya malam ya. Makasih udah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi ada beberapa yang kalau bisa nanti waktunya disingkat atau enggak, mungkin ibu nanti kalau ada tugas kalian upload di YouTube aja kali ya, bikin YouTube kalian, gak apa-apa belajar. Nanti dikasih keterangannya, biar kalau di WA kan ada batasan waktunya ya, jadi kepotong-kepotong kata tadi. Oke, kita lanjut ke kelompok yang laki-laki mah pasti ngirimnya ke ibu ini. Pakai nomor siapa ini? Andre. Andre. Gak ada nomornya tadi Bang. Yuk kita pelajari tentang sistem ekspresi dalam diri, dalam tubuh ini. Sistem ekspresi pengeluaran sampah, meningkatkan hari
Itu kayak kalian loh. Kalau lihat dari baju, terus videonya, kalian buat di mana? Di kelas. Ibu masih tugas ini dari kapan? Terus kenapa baru dikerjakan di kelas? Di kelas dikerjakannya kapan? Tadi. Makasih ya udah jujur. Kenapa? Perempuannya udah malam-malam. Terus terima kasih juga perempuannya mah baiknya kemarin panjang liriknya. Tapi alhamdulillah apa? Apalnya? Apalnya? Gue mintanya diapalin buat video. Pas buat videonya. Ini yang laki-laki jujur ke ibu. Itu kamu lihat nggak? Lihat. Lihat ibu. Lihat. Siapa ibu? Kendalanya apa? Perempuannya bisa. Kenapa laki-lakinya nggak bisa? Apa Wahyudin? Sebul. Nanti kamu kok tahu itu? Itu bagus nggak kalau sebul kayak gitu? Ibu sering tahu ya marah-marah. Terus sampai gimana lagi gitu kalian? Kadang ibu juga kalau beda nilainya kasihan yang udah totalitas ngapalin. Emang kesusahan, kalian udah suka emang baru pertama kali ya kalau ibu nugasin membuat kalian bikin lagu kayak gini, pertama ya? Kalian gak suka? Jujur Andri suka gak? Suka. Kamu suka ini? Kenapa gak ini? Gak ngapalin? Udah tahu kamu udah gimana? Jadi malu aja. Apa namanya? Dia sama Lucia kelompok juga kan? Itu kalau dibuat kelompok doang kan? Ya. Terus mereka kan nggak gitu kan di sini terus gimana? Tapi kalian juga bikinnya di sekolah nggak? Ibu marah-marah sering kak? Kamu pernah kayak dia, jadi yang pernah dengar sama ibu ya? Terus masih aja nggak ngerjain, ibu harus gimana tuh kak?
yang paling ibu apa ya selalu tekankan ke kalian itu kan ada kalian yang ketawa. Kalian aja nggak menghargai, gimana coba? Sebenarnya ibu walaupun kalian bikin videonya kayak gini, ibu terima kasih udah mengerjakan yang kita Jawa itu. Kenapa mengerjakannya baru tadi gitu? Kan ibu nyuruh udah dari seminggu yang lalu. Ibu gak jadi bingung. Kalian mau dihukum apa? Kalau dibiarkan udah sering banget. Bukan apa-apa, perempuannya bisa ya. Kalian juga pasti bisa. Nanti suka nyanyi nggak? Nggak. Ibu baru pertama kali kan ada penugasan membuat bangunan. Biar maksud ibu juga ibu sengaja bikin strategi berbeda karena ingin melihat juga potensi kalian supaya gimana, kan kalian juga beda-beda. Tapi jadikan pelajaran ya, ibu akan tetap menilai berapapun nanti nilainya, nanti minggu depan ibu kasih tahu nilainya. Dan ibu juga memberikan semuanya terserah kalian. Mau bikin lagi buat perbaikan misalkan, alhamdulillah. Bu, saya mah nggak suka nyanyi, udah sedikit juga nggak apa-apa. Jadi terserah kalian. Ya, udah besar, udah SMP ya. Habis nih waktu ibu sama masalah tugas. Kita masih lanjut. Tadi kan udah ibu jelasin tujuannya kita ada 3. Ini baru membahas tentang membuat karya, yaitu lagu. Masih ada 2 lagi. Coba dibuka bukunya. Ibu kalau pakai mic sama enggak mendingan pakai apa enggak sih? Oke ya? Enggak sih? Kemarin kita baru membahas sampai ke ginjal. Sekarang lanjut ke paru-paru. Paru-paru. Udah? Ketika kita reaksi terjadi, ginjal akan amonia naik. Misalnya, ekspresi terdapat dari 3 lapisan, yaitu A atau hipoder menjadi hitam. Ada molekul sel dalam tubuh ini selain berperan sebagai alat ekspresi, juga memiliki fungsi lain. Hanya terdapat lemak, di antaranya dapat menyebabkan racun dalam tubuh. Oke, kita ini masih video yang minggu lalu. Kita lanjutin ya. Sekarang bagian hati. Lagi-lagi kita coba. Sistem ekspresi ada berapa organnya? Ada 4. Jadi apa? 1. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Mengeluarkan urin. Arya, yang kedua apa? Kulit mengekspresikan apa? Keringat. Andri, apa Andri? Hati apa hati? Mengeluarkan cair dan keju. Kalian pada udah ya? Yang pas bagian
Hijau hitam apa? Hijau hitam. Saking pekatnya itu warna hijau, tapi kan kalau pecah biasanya warnanya ada campur kuning juga itu. Saking kentalnya. Jadi itu emang kotoran semua pembuangan dari si hati. Jadi dikeluarkan dari cairan empedu. Makanya pernah nggak makan ikan terus empedunya teh nggak sengaja pecah terus kemakan, rasanya gimana? Pahit kan? Pahit banget karena itu udah pembuangan racun dari hati. Itu salah satu zat itu sebagai bisa mendeteksi racun obat racun juga. Kalau kita nih misalkan kalian makan makanan yang kadaluarsa atau apa, itu sebenarnya bisa dinetralisir sama hati juga kalau jumlahnya atau dosisnya kecil. Nanti disimpan ke si racun itu disimpan dulu kayak gitu, makanya pahit banget, gak baik juga. Itu kalau hati. Oke, kita lanjutkan ya. Coba ibu putarkan video ini, silakan. Ibu nggak akan apa tuh ditulis di pos dulu gitu nggak. Ini mas ingin lihat kalian kalau mau mendengarkan video kayak gini apa sih penangkapan kalian seperti apa gitu. Jadi nggak harus buka cepetan videonya gitu, sepemahaman kalian aja. Jadi fokus mendengarkan. Nanti kalau ada hal-hal yang menurut kalian ditulis boleh ditulis ya. Lanjutin ya. Berarti sekarang bagian hati. Hati yang berupa hati sama paru-paru. Kemarin kulit sama ginjal. Siap ya? Udah ya? Mulai ya? Menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dan provitamin A, tempat pembentukan protrombin dan juga fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama-sama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Paru-paru. Adik-adik masih ingat kan materi sistem pernapasan? Nah, untuk paru-paru tidak hanya berperan sebagai sistem pernapasan saja, tapi juga ada di sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk pengeluaran karbon dioksida dan juga H2O atau uap air hasil pernapasan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan gangguan pada sistem Kalau gangguan kita bukan dibilang sekarang, jadi ini videonya emang udah lengkap. Nanti kita bahas satu-satu. Dari yang barusan video yang udah diputar, kan sebentar doang. Coba Wahyudin, apa yang harus ditangkap? Yang hati dulu. Dapat apa? Mau pakai ini? Apa? mengeluarkan racun dalam tubuh, menyimpankan seperti kemudian Bahasa Indonesia ya. Biasakan pakai bahasa Indonesia. Ulangi lagi coba. hati mendapatkan sesuatu dan racun dalam tubuh. Itu tulisan siapa? Kalau ini kan agak kebaca sama dulu. Menetralkan racun dalam tubuh. Dalam tubuh, salah satu fungsinya. Coba yang ditulis sama saya apa ya? Sama Nabil. Tadi ada nggak? Sama Nabil. Andri, sama. Coba lihat ini atau ini? Sama semua. Coba udah. Tadi kan hati, sekarang paru-paru. Baca deh yang tadi video, terus kalian catatannya apa nih? Bagian yang memasuki alveolus akan terisi.
bukti dengan tepat memasuki kapiler. Yang pokoknya yang kamu catat aja, boleh dibacakan aja. Kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dengan mengangkat ke jaringan tubuh di dalam pembuluh kapiler ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dapat mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Air atau apa? Bukan atau. Kalau uap air sama karbon dioksida. Kalau atau itu berarti nama lain uap air H2O. Coba yang Silvi apa sih? Yang bedanya, yang beda nggak? Sama juga. Berarti kalian cenderung menulis apa-apa yang tampil di video ya, tulis semua. Berarti harus cepat dong tulisannya, harus cepat banget. Nggak apa-apa, kata-katanya boleh berbeda. Kenapa ibu tampilkan video? Terus kalian silakan kalau hal-hal yang penting yang menurut kalian ini harus ditulis, takutnya lupa dicatat. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, nggak apa-apa. Nggak harus sama persis kayak gini. Yang ada di video ini kan misalkan bahasanya kayak gini, CO2 kalian langsung aja tulis karbon dioksida, H2O langsung aja tulis ini oksigen, air. Pelajaran ibu sampai jam berapa sih? Sebutkan. Sebelumnya ada pertanyaan tidak? Tadi yang dibacakan sama Andri, dibacakan sama Wahyudin, Arya, Windy, sudah bagus. Kalian bahkan sama persis ya, walaupun nanti mah kalau nggak sama persis nggak apa-apa. Pakai bahasa kalian sendiri juga nggak apa-apa. Coba satu orang deh perwakilan. Kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Siapa yang mau? Apa ibu tunjuk? Kesimpulan itu mungkin kalau secara bahasanya harus dari awal sampai akhir, tapi nggak apa-apa. Ibu pinginnya dari pembelajaran mulai sampai selesai apa yang kalian tangkap. Jadi nggak usah lihat buku. Coba ibu perwakilan aja, nanti ibu benerin kalau ada kesalahan. So, kenapa? Perwakilan aja. Silvi. Apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Kita mau belajar. Pertama tadi tujuannya itu membuat karya sistem ekspresi. Alhamdulillah kalian sudah, ya. Yang kedua, struktur dan organ paru-paru terkait fungsinya paru-paru dan hati. So, ada nggak? Kalau nggak ada ya udah, karena waktunya juga udah habis. Kita bareng-bareng aja. Untuk pembelajaran hari ini intinya kayak gini. Kalian sudah berhasil membuat karya walaupun masih banyak kekurangan, terutama untuk laki-laki ya. Terima kasih untuk perempuannya, laki-laki juga makasih. Pokoknya sekali lagi ibu tekankan, itu karya kalian harus dihargai. Nanti sama ibu akan diupload dong ke YouTube, nanti ibu di share ya. Ibu akan sangat menghargai
ada lagi pelajaran besok. Kita bahas gangguan sistem ekspresi itu besok. Nah, kalau yang paru-paru mengeluarkan apa, Wahyudin? Paru-paru mengeluarkan apa? Ada di sini ya. Mengeluarkan apa? Pengeluaran CO2 dan uap air. Dia mengeluarkan apa? CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida dan uap air. Makanya ketika kalian kalau di kaca kayak gitu suka bisa bikin tulis-tulisan. Kenapa? Karena ada airnya sebenarnya ya. Terus yang selanjutnya yaitu tentang hati. Hati mengeluarkan apa? Cairan empedu. Cairan empedu. Intinya itu aja yang harus kalian pahami. Karena untuk tingkatan SMP hanya menjelaskan saja, belum sampai ke tahapan tingkatan yang lebih tinggi, apa lebih dalam. Nanti itu di SMA. Ada pertanyaan tidak? Ya. Oh iya, untuk mempermudah minggu depan, tulis tugasnya. Tugas untuk besok. Ada bagiannya lagi kan? Ya. Biar nggak harus nyatet, ini fokus memperhatikan tugasnya. Silakan rangkum. Pada punya buku aplikasi itu nggak? Punya ya. Silakan rangkum halaman 96. Halaman 96 itu tentang gangguan sistem ekspresi pada manusia dan upaya pencegahannya. Ya. Enggak, 96. Enggak, bukan 100. 96. 96 sampai selesai. Itu dirangkum. Nah, dirangkum aja ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau nggak ada, ibu tutup. Ini kasih tahu sama yang nggak masuk, saya kasih dia sama Kristia. Nanti berarti mereka berdua bikin kelompok, kita harus ngumpulin tugasnya, ya. Karena setiap bab kan ada apa penilaian berbeda-beda, ada lisan, tulisan. Nanti ibu masukin sama yang lisan aja, ya. Kasih tahu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Siti, kita kemarin sudah observasi ya waktu Bu Siti ngajar. Nah, sekarang kita akan ngobrol dari hasil observasi kemarin waktu Bu Siti praktek mengajar. Saya observasi obrolan kita ini mudah-mudahan bisa menjadikan satu perbaikan, dan Bu Siti mungkin pasti ada kendala, ada tantangan ketika mengajar anak, dan Bu Siti sendiri yang ingin ngobrol dengan saya untuk diadakan coaching. Tujuan dari obrolan ini apa, Bu Siti? Saya harap bisa memberikan solusi terkait masalah saya dalam mengajar. Boleh tahu? Masalahnya. Iya. Kalau yang berdasarkan materi yang kemarin itu salah satu masalahnya anak-anak tidak mengerjakan tugas. Anak-anak tidak mengerjakan tugas. Ya, tidak semua anak mengerjakan tugasnya. Seberapa sering itu anak-anak begitu, Bu Siti? Sering banget, tidak suka, cuma lumayan sering. Jadi kalau Bu Siti ngasih tugas 10 kali, 5 kalinya anak-anak tidak mengerjakan. Jadi itu ya. Selama Bu Siti ngajar di kelas 8 itu pasti kan sudah tahu ya ukuran anak-anak itu.
sering sih anak-anak begitu? Kalau misalkan perempuan mungkin bisa lebih diarahkan gitu ya. Jadi kalau dinasehatin langsung mengerjakan, tapi kalau laki-laki saya sedikit kesulitan juga karena tidak cukup satu kali gitu Pak. Jadi lebih sering gitu dibandingkan perempuan. Idealnya itu seperti apa sih? Ya, Idealnya idealnya ya menurut Bu Siti itu. semuanya mengerjakan, nggak mestinya menggunakan perempuan, anak-anak yang mengerjakan tugas apapun. Jadi setiap Bu Siti ngasih tugas dikerjain. Apakah mungkin Bu Siti bisa mengukur sekarang ini anak-anak ada di level mana? Kalau misalkan idealnya kan 10. Kalau dalam pembelajaran kita sendiri menurut saya mungkin kisaran kalau secara global bisa 6 sih, tapi kalau dilihat dalam segi IPA yang hitung-hitungannya itu kayaknya 4 Pak. Tapi kalau global IPA kan kita juga ada yang hafalan ya, itu kisaran 6, tapi kalau dalam hitung-hitungannya anak-anak jauh banget. Kayak kayaknya bisa 4 dalam Oh iya, menurut Bu Siti kan tadi punya tujuan ingin dapat solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Hambatan apa sih sebetulnya? Mencapai tujuan itu ada hambatan apa? hambatannya mungkin anak-anak yang cenderung bawa HP, jadi kadang kalau ada waktu sedikit anak-anak tuh langsung main game gitu. Mungkin itu juga salah satu hambatan sehingga suka tidak mengerjakan tugas. Mungkin itu salah satunya. Nah, apa strategi Bu Siti rencana ke depan untuk menangani anak-anak yang sering tidak mengerjakan tugas? Mungkin salah satunya karena kalau misalkan dilarang bawa HP juga kadang saya butuh ya anak-anak karena dia bisa digunakan juga, bisa dimanfaat juga. Jadi mungkin lebih ada penegasan ya kalau misalkan lagi belajar kalau tidak diminta bawa HP atau mengeluarkan HP ya itu lebih ditegaskan lagi aja gitu Pak. Kalau yang bawa HP kalau ketahuan ya mungkin saya ambil gitu Pak, belajar kalau misalkan saya tidak meminta bawa HP gitu. Jadi tadi kan kendala di anak-anaknya jarang mengerjakan tugas, padahal handphone itu sendiri adalah fasilitas buat mereka untuk membantu tugas. Sebetulnya ada di mana sih problem anak itu? Mungkin selain itu ya Pak, mungkin selain dari HP itu bisa jadi kalau saya ngomongkan lagi mungkin bisa jadi anak-anak karena kemarin itu saya metodenya anak-anak dibuat lagu, dibuat lirik lagu, mungkin si pembelajaran dibuat lagu. Kemarin saya juga nanya kenapa gitu tidak dikerjakan, anak-anak gak suka, ternyata si yang laki-laki itu gak suka nyanyi gitu Pak. Jadi mungkin anak-anaknya nggak suka gak suka nyanyi, kalau perempuan mungkin jadi senang gitu ketika ada tugas ya kata saya dibuat video, dibuat si materinya dijadikan lirik lagu gitu. Jadi kalau perempuan itu pada senang, laki-laki memang gak pede, kebanyakan tuh mereka gak suka di depan kamera gitu Pak. Jadi kan disuruh buat video. Jadi makanya salah satu yang membuat mereka ngambil juga. Berarti kan sekarang udah ketahuan tuh salah satu faktor penyebab anak-anak tidak mengerjakan tugas yang kemarin itu. Padahal menurut perempuannya asik nih, tapi menurut versi yang putra nggak pede atau akhirnya tidak mengerjakan. Nah, berarti di sini apa yang perlu direncanakan ke depan oleh Bu Siti itu agar yang putra nyaman gitu belajarnya, tidak merasa terpaksa, asik seperti yang Mungkin kalau misalkan saya juga nanya-nanya ke anak-anak atau misalkan cerita dari bapak kayak gitu, mungkin saya yang kurang kayak ngasih kebebasan ke anak-anak kalau ya Pak. Jadi mungkin yang saya pikirkan sekarang lebih ke kayak
tidak memperlakukan ya nggak disamakan gitu, misalkan harus dibuat Diferensi. semuanya, ya semuanya buat video gitu. Jadi ya udah, mungkin nanti mah kalau yang suka misalkan anak-anak menggambar, yang penting kan emang itu tujuan pembelajarannya membuat anak-anak dapat membuat karya pada sistem ekspresi. Jadi mungkin karyanya bebas gitu, mau dibuat poster, mau ya gitu, nggak harus lirik, maksudnya nggak harus buat lagu gitu. Jadi nanti mah ke anak-anak mungkin bebas ke itu lebih merdeka lagi ya. diferensiasi hasil atau produk. Produknya bisa beda, jadi sesuai minatnya gitu. Jadi rencana Siti ke depan akan perlakuan beda ke anak atau ada perbedaan dalam mengerjakan tugas sesuai bakat dan minatnya begitu. Nah, kira-kira rencana ini kapan mau dilakukan? Mau diterapkan? Kalau untuk kelas 8 sendiri mungkin ini pas nanti pas bab selanjutnya yang Itu pelajaran pembelajaran selanjutnya. Tapi kalau misalkan kelas 7 kelas 9 karena udah masuk bab baru juga akan saya terapkan gitu. Kan setiap bab pasti ada penilaian tulisan dan lain sebagainya Pak. Nanti saya coba langsung terapkan. Mungkin nanti juga minggu depan nggak bisa kelas 7, soalnya kelas 7 masuk bab baru, nanti penilaian ini bisa berbeda. Masih tahu. Berarti tindak lanjutnya di pertemuan selanjutnya akan menentukan diferensiasi ya. Gimana perasaan Siti setelah coaching ini? Lega juga sih Pak, karena kadang kemarin tuh sempat dinasihati udah sering anak-anak gitu, dibilang gini-gini, tapi kan pas dinasihati doang, iya bu ke depannya ngulangin lagi gitu. Emang pas ngobrol sama bapak coba dicari maksudnya anak apa masalahnya gitu. Jadi emang kemarin tuh jadi ke anak juga nanya gitu. Emang kadang kita mikir sendiri aja harus diapain lagi ya gitu, misalkan strateginya gimana ya. Saya emang sebelumnya saya tuh kayak gini Pak, misalkan kayak kelas 7 nih, model di KD-nya kan harus membuat model sel itu tuh yang sel hewan, sel tumbuhan kayak gitu, sama semuanya gitu kan. Saya terpaku ke KD terlalu kayak di situ membuat ini gitu. Jadi ya saya samakan gitu, nggak ada diferensiasi. Nanti bab selanjutnya ya membuat video ya video semuanya gitu kan. Kalau membuat poster ya poster gitu. Jadi mungkin anak-anak yang nggak suka jadinya cuma ngerjain di bagian itu. Siapa aja yang bisa membantu untuk rencana tindak lanjut? Terutama sendiri ya yang mengerjakan, terus anak-anak juga, ya, terus mungkin nanti dari fasilitas misalkan itu lebih baik membagi aja sih nanti Pak. Sebelum Tadi mengajar kan Bu Siti udah bikin komitmen bahwa ke depan akan menerapkan diferensiasi, baik mungkin dari diferensiasi konten, terus dari diferensiasi produknya, tidak bisa meratakan. Ini yang bisa membantu untuk merealisasikan rencana ini. Selain murid, siapa guru yang rekan lain sejawat, bisa coba share gitulah pengalaman saya ini yang di baik, terima kasih Bu Siti. Alhamdulillah perasaannya lega ya, sudah ada kebuka solusinya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.